Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di praktikum komunikasi data. Kali ini kita akan membahas tentang sensor suhu. Baik, langsung saja kita mulai dengan membuat project baru. Bisa kita beri nama pertemuan 12. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Kita membuat folder baru agar tidak tercampur dengan yang lain. Kemudian select folder, kita next lagi dan finish. Oke, seperti biasa kita harus merangkai dulu di Proteus ini. Untuk sensor suhu kita pick device-nya. Yang pertama tentu kita membutuhkan microcontroller-nya Atmega 32. Silahkan ditambahkan. Kemudian untuk sensor suhunya kita bisa mengetikkan keyword LM35 di sini. Oke, di sini ada LM35 sensor suhu. Ini bisa mendeteksi mulai dari minus 55 Celcius derajat Celcius ya sampai 150 Celcius. Kita tambahkan. Kemudian untuk menampilkan tulisan kita butuh LCD. Kali ini kita menambahkan LCD yang ukuran 16x4 ya. 16x4 ini artinya line-nya ada 16 ke kanan, kemudian barisnya ke bawah ada 4 tingkat ya. Kita klik, kita tambahkan. Kalau sudah oke, kita rangkai mulai dari Atmega-nya. Kita tambahkan untuk LCD-nya, bisa kita rangkai. Untuk LCD ini kita pasang di port C. Kemudian untuk pin datanya kita hubungkan cukup 4 saja. Seperti ini, kita hubungkan dengan kabel. Oke. Selanjutnya kita tambahkan juga untuk sensor dari suhunya. Oke, sebelum kita memasang sensor suhu, di sini adalah analog digital converter. Kita ingin membaca suhu yang bersifat analog kemudian ditampilkan di LCD ini secara digital. Nah, artinya terjadi analog to digital converter dan ini pinnya khusus ya. Kalau kita lihat di sini pinnya terkait dengan ADC ya. Analog digital converter ini hanya terdapat pada port A saja ya. Jadi sini ada port A pin ke 0, ini garis miring juga sebagai ADC, analog digital converter yang pin 0-nya juga ya. Jadi ada 8 pin mulai dari 0 sampai ke 7. Jadi untuk penggunaan kali ini, ADC kali ini kita harus menggunakan port A ya, karena port A ini yang support dengan ADC ya, analog digital converter. Jadi analog itu sinyal dari suhunya, kemudian kita pindahkan, kita tampilkan ke LCD sebagai digitalnya. Oke, kita pasang di port A ya, harus di port A. Kenapa? Karena memang port A yang support dengan ADC di sini ya. Jadi ADC pin ke 0. Selanjutnya seperti biasa kita pasang untuk groundnya yang bawah seperti ini, kemudian powernya yang atas. Ya. Kita ulangi, kita hubungkan power yang atas seperti ini,
Kemudian kita juga perlu memasang power di pin voltage-nya ya, seperti ini. Oke, kalau sudah rangkaiannya sudah selesai, sudah cukup. Untuk selanjutnya kita perlu menyiapkan dari file hex-nya ya. Silakan selanjutnya dibuka untuk CVA VR-nya. Kita buat project baru. Kita tunggu sejenak, masih loading. Oke, nah di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Chip ini sudah sesuai, kemudian clocknya ini kita ingat 8, nanti kita sesuaikan yang di Proteus. Kemudian hal penting yang di sini kita setting adalah bahwa simulasi kita di Proteus tadi kita menggunakan LCD, maka perlu kiranya kita mengaktifkan dari LCD-nya ya. Klik alphanumeric LCD di sini, kemudian enable. Lainnya kita masih menggunakan yang 16 ya, hanya saja kali 4 ya. 16 itu karakter ke kanan, 4 itu 4 baris ke bawah. Dan LCD tersebut kita pasang di port C ya, sehingga perlu kita sesuaikan ke port C seperti ini. Oke, nah kemudian yang berikutnya yang juga penting adalah ingat kita tadi menggunakan atau menerapkan ADC ya, maka di sini kita klik analog to digital converter ya. Kalau saya zoom seperti ini ya, tadi kita sudah mengaktifkan di alphanumeric LCD. Kemudian yang kedua kita juga harus mengaktifkan analog to digital converter ya. Nah, di sini juga harus di enable seperti ini ya. Oke, kalau sudah di enable cukup seperti itu saja, dicentang enable ADC-nya, baru kemudian codingnya di generate ya. Kemudian penyimpanannya kita samakan dengan file Proteus tadi. Kita beri yang nama sama juga, pertemuan 12. Ada 3 file yang harus kita simpan. Satu lagi. Ya, ini adalah hasil generate programnya. Kalau kita lihat ya, di sini ada file generate codingnya yang nanti harus kita gunakan adalah ini ya. Ini ada coding yang harus kita gunakan adalah analog digital conversion result ya. Coding ini function bawaan yang harus kita pakai. Kemudian juga ada generate di sini untuk yang ADC. Ya, ini juga ADC yang harus kita pakai. Ya, ini ADC, type-nya harus kita pakai coding ini. Ya. Kemudian ini adalah generate dari LCD yang juga nanti harus kita pakai. Yang mana nanti yang ini saja. Ya. Nah, sehingga dari generate ini kemudian sudah saya rapikan codingnya menjadi seperti ini ya. Menjadi yang lebih sederhana, sedikit lebih simple. Perlu menjadi perhatian kita bahwa kali ini kita membutuhkan library tambahan lagi ya. Yang pertama adalah stdlib.h, kemudian stdio.h ya. Nah, kemudian atmega32 sudah seperti biasa kita pakai. Kemudian delay.h juga sudah biasa kita pakai ya. Yang pertama kita harus menginclude juga ALCD karena kita menggunakan LCD ya. Oke, kemudian ini adalah function yang tergenerate dari ADC tadi ya, kita pakai, tidak kita hilangkan. Kemudian di sini juga ada 3 baris yang hasil coding dari generate ADC juga yang harus kita pakai di sini ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita membaca suhu yang berasal dari pendeteksi suhu? Itu cara membacanya adalah dengan sintak read underscore ADC ya. Nah, di sini sintaknya untuk membaca nominal dari alat
sensor suhunya dengan memanggil sintak read underscore adc ya. Kemudian pinnya di sini pin ke 0 ya. Kalau kita lihat tadi kita pasang di pin ke 0 di sini ya. Nah, di sini ada ADC 0 ya. Kalau kita ini pin kabelnya kita pasang di yang bawahnya ya, berarti tadi menjadi 1 ya, sesuai dengan pin yang kita pasang di sini. Oke, jadi 0 di sini adalah pinnya. Kemudian 2,05 ini adalah koefisien pembagi ya, atau nilai thresholdnya. Karena kalau dia tidak dibagi 2,05 maka nanti hasilnya akan berbeda ya dengan yang kita inginkan, sehingga ada nilai threshold yang nanti agar nilainya bisa sesuai alat kita ya, dari yang dibaca dengan yang ada di LCD-nya. Kemudian hasil baginya ini ya, jadi hasil yang dideteksi di sensor suhu dibagi 2,05 itu kita masukkan ke variabel nilai ya. Nah, variabel nilai ini yang nanti kita gunakan di bawah, kita tampilkan di layar LCD ya. Kemudian selanjutnya adalah kita juga menampilkan bahwa jika nanti nilai tersebut sama dengan lebih besar dari 38 ya, artinya 38 ke atas, maka kita akan menampilkan warning adalah waspada COVID-19 ya. Jika nanti nilainya itu adalah di atas sama dengan 36, maka itu kategorinya sehat ya. Jadi kalau nanti terdeteksi suhunya itu 36, 37 itu berarti sehat. Begitu dia nilainya 38, dia sudah akan menampilkan yang waspada COVID-19. Kemudian kalau seandainya else ya, else itu berarti 36 ke bawah, artinya kalau nilainya itu 35, 34, 33 dan terus ke bawah, maka ini suhunya rendah ya, maka ini kita kasih warning sedang sakit gitu ya. Oke, kira-kira demikian untuk simulasi kita kali ini, analoginya. Selanjutnya bisa kita pasang kode ini di CVAVR, kemudian kita paste di sini dan kita coba compile will all ya untuk menghasilkan file hexnya. Pastikan di sini no warning dan no error. Kalau sudah, silahkan kita kembali ke Proteus dan kita pasang kodenya di sini, hasil hexnya. Kemudian jangan lupa clocknya disesuaikan 8, oke. Kemudian kita play langsung ya. Nah, di sini terdeteksi suhu Anda 27 ya, sesuai dengan yang di alat sensor kita. Ya. Kalau seandainya kita ubah 27 ini menjadi 28, maka dia juga berubah 28 ya. Kalau kita tambah, jadi yang kanan ini tambah, kalau yang kiri ini mengurangi ya. Kalau kita tambah terus suhunya umpama terdeteksi 36 ya, maka tulisannya Anda sehat ya. Ini 36, di sini Anda sehat juga menampilkan angka 36-nya. Kalau seandainya 37, di sini juga 37 juga warningnya Anda sehat ya. Tapi kalau sudah kita naikkan terdeteksi 38 umpamanya kode suhunya, maka di sini suhu Anda 38 waspada COVID-19 ya. Nah, kalau 39 juga demikian ya. Oke, kalau kita turunkan lagi ke 37, maka warningnya Anda sehat ya. Nah, begitulah untuk simulasi kali ini, praktikum kali ini, yaitu menerapkan ADC ya, analog to digital converter, yang mana data dari sensor suhu kemudian kita baca, kita olah dengan pembagi nilai koefisien sehingga sesuai yang ditampilkan di sini. Oke, kalau seandainya ada temuan bagi kalian yang mana nanti tidak sesuai
antara nilai sensor suhu dan yang ada di LCD, maka yang harus diubah adalah nilai koefisien pembaginya ya. 2,05 ini yang harus kemudian diubah thresholdnya agar nanti nilainya sesuai ya, sehingga alat kita bisa diterapkan ya, diimplementasikan dan bisa digunakan ke masyarakat ya. Jadi sebelum dideploy kita perlu di sini memastikan nilai pembagi thresholdnya agar hasilnya bisa sesuai ya. Oke, saya kira demikian untuk praktikum kita kali ini. Semoga berhasil ya. Jangan lupa untuk final projectnya bisa terus dikerjakan, dikembangkan, dilengkapi ya. Semoga sehat selalu. Untuk kali ini saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.